Ya Tuhan, kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan segalanya bagi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan Tuhan badai menjadi kondisi yang indah Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu. Kami mau percaya kepadamu. Kami mau berserah kepadamu. Tuhan, tudungi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang berhak mengganggu jalannya kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kebenaran firman-Mu disampaikan dari hati-Mu. Bukan karena fasilitas seseorang, melainkan karena kerinduan-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua. Yosua 2. Perikopnya pengintai-pengintai di Yeriko. Saya bacakan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko, demikian tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembuhkan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan dan ke tempat-tempat penyeberangan. Dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yaitu kepada Sihon dan Og, yaitu yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu, kamu juga akan berlaku ramah kepada kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku dan saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami jaminanlah bagi kamu, asalkan jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Oke? Sampai di ayat sini saja. Ada sesuatu yang perlu kita sadari. Ayat ini dimulai dengan Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Ya kan? Lalu kedua orang pengintai itu tidur di rumah Rahab. Siapakah Rahab itu? Rahab adalah perempuan sundal. Perempuan sundal itu apa? Apakah itu perempuan jualan sundal? Jualan sandal? Bukan. Perempuan sundal itu adalah perempuan yang tidak bermoral.
Kalau bahasa masa kininya perempuan penghibur. Penghibur dalam konotasi yang sangat negatif. Tetapi yang jadi pokok permasalahannya, saya sangat-sangat aneh. Mengapa mereka pertama kali masuk ke rumah perempuan sundal? Yang jelas secara etika ini tidak baik, yang secara moral ini sangat buruk. Tetapi mengapa mereka memasuki rumah perempuan sundal itu? Saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, tidak adakah sebuah rumah yang lain yang enak dijadikan tempat persembunyian? Mengapa Engkau memilih perempuan sundal, Tuhan? Bukan memilih yang lain. Tapi Tuhan bilang seperti ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan memakai orang-orang siapapun yang akan Dia mau pakai. Entah itu perempuan baik-baik, entah itu perempuan sundal, atau itu perempuan yang betul-betul moralnya sudah rusak. Tetapi Tuhan mau memakai orang-orang tersebut untuk menjadi orang-orang yang sangat berjasa di kerajaan sorga. Asalkan yang saya baca di ayat selanjutnya, dia punya kesadaran akan dosa dan kerinduan untuk perubahan. Berapa banyak kita tidak sadar akan dosa-dosa kita. Kita merasa diri paling benar, merasa diri tidak bisa disalahkan sama sekali. Sehingga ketika Tuhan mengingatkan kita, sama sekali tidak ada perubahan yang berarti di dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh-sungguh merindukan orang-orang yang punya spirit perubahan, mental daripada perubahan. Begitu banyak orang ketika ditegur oleh Tuhan, apa jawaban mereka? Mereka mulai menolak, mereka mulai berkata, itu bukan buat aku, itu jangan-jangan untuk yang lain. Mereka mulai berkata, oh kondisiku seperti ini, aku tidak bisa dipakai Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk dipakai Tuhan, engkau tidak perlu untuk menjadi orang yang terhormat terlebih dahulu. Tuhan bisa pakai siapapun yang Dia mau untuk membuktikan kuasanya, untuk membuat kerajaannya berdiri di muka bumi ini. Berapa banyak ketika kita anak-anak Tuhan mengalami sebuah peristiwa yang sangat besar di dalam kehidupan kita, iman kita mulai layu, iman kita mulai lemah, iman kita mulai tersingkir jauh. Dan kita mengatakan seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak pernah ada. Apakah kita mengucap syukur hanya karena Tuhan melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Berapa banyak orang-orang yang dari dulu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu berputar-putar di dalam sebuah lingkaran dosa. Jatuh, bangun, tobat, jatuh, bangun, tobat. Mungkin kita seperti perempuan sundal itu. Kita mengalami proses yang namanya kepingin bangun, jatuh lagi. Kepingin bangun, jatuh lagi. Tobat lagi, jatuh, bangun. Dan akhirnya tidak berhenti rantai itu. Tetapi ada satu hal yang saya pelajari dari perempuan itu. Dia melakukan tindakan iman bahwa dia percaya Tuhan akan menolong dia. Dan bukan saja Tuhan menolong dia, tetapi seisi keluarganya akan diselamatkan. Rahab, seseorang perempuan sundal, yang ketika dia tahu, dia sadar dengan tanda-tanda zaman, tanda-tanda negeri itu akan hancur. Dia tahu bahwa Tuhan itu menunjukkan kuasanya. Dia sadar ada oknum yang lebih tinggi dari dia. Dia sadar dia perlu perubahan. Dia harus berubah. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada suatu peristiwa yang luar biasa. 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua berkata, aku jamin dengan nyawaku, kamu dan seisi keluargamu akan selamat. Dan kami akan ingat kamu ketika kami akan menduduki negeri ini. Ini sesuatu yang belum terjadi. Ini berbicara bahwa perempuan sundal itu memiliki iman.
Sesuatu yang belum terjadi, tetapi dia percaya akan terjadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Hari-hari ini kondisi gereja Tuhan perlu mengalami pemulihan. Gereja Tuhan sedang mengalami kesakitan yang sangat parah. Kalau Anda datang ke gereja, Anda siap mendengarkan teguran dengan kasih atau makanan-makanan yang menyenangkan. Anda datang ke gereja, Anda mau dengar siapa yang mau terima berkat hari ini? Sudah gak usah ditanya, saya pun kepingin terima berkat. Siapa yang mau jadi seorang sukses hari ini? Semua orang pasti pingin jadi orang sukses. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan yang utama di dalam hidup ini. Kesuksesan adalah aksesoris dari orang yang percaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sedih ketika dengar kekristenan. Beberapa waktu yang lalu saya tanya pendapat orang tentang kekristenan dan mereka jawab itu adalah kumpulan pendeta-pendeta berjas dan berdasi dari Tuhannya orang Londo yang betul-betul tidak sesuai dengan iman percaya saya. Saya kaget. Kekristenan diidentikan dengan orang yang super kaya, super duper kaya, yang sehingga dia merasa tidak layak bergabung dengan kekristenan itu. Ini mengerikan. Orang dunia sudah melihat gaya hidup anak-anak Tuhan sekarang adalah gaya hidup yang sangat berbeda dengan yang mereka gambarkan. Tetapi kekristenan pada masa Kristus tidaklah demikian. Tuhan mengajarkan kepada kita, mintalah makananmu yang secukupnya. Berikan rezeki yang secukupnya. Tapi hari-hari ini banyak orang berusaha untuk jadi hamba Tuhan. Berusaha untuk jadi pendeta. Berusaha untuk jadi nabi. Berusaha untuk jadi pendoa. Tetapi bukan menyuarakan suara Tuhan. Tetapi menyuarakan isi pikiranmu sendiri. Dan menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan hatimu sendiri. Tetapi tidak pernah menyampaikan isi hati Tuhan. Itu big problem. Itu masalah besar. Oleh karena itu kita tidak akan gampang memenangkan jiwa. Dikit-dikit memenangkan jiwa identik dengan apa? Duit. Kalau jemaat kaya raya kita bela. Kalau jemaat miskin kita usir rame-rame. Apakah itu kekristenan? Kalau itu kekristenan, saat ini juga saya mengundurkan diri dari kekristenan. Saya tidak mau lagi jadi orang Kristen. Tetapi yang benar, kekristenan adalah hidup seperti Kristus hidup. Seperti yang Kristus mau. Begitu banyak orang-orang yang tidak pernah mengalami pertobatan, mencoba-coba untuk menjadi nabi. Mencoba-coba untuk menyuarakan suara Tuhan. Tetapi hidupnya tidak pernah pulih. Tetapi hidupnya tidak pernah sungguh-sungguh mengalami perubahan di dalam Kristus. Rahab mengalami perubahan di dalam Kristus. Dahulu ketika saya menjadi ketua kampus Nun Jauh di sana, saya pernah tegur orang tentang pacaran. Gaya pacaranmu itu tidak baik. Besoknya dia cemberut sama saya. Bibirnya dimonyongkan, bimoli, bibir monyong 5 cm. Dia marah, dia kecewa. Masuk akal. Waktu itu saya gak punya istri, belum punya istri. Mungkin dia merasa saya tegur dia karena saya mungkin suka sama ceweknya. Ya kan? Tapi ketika saya punya istri, saya tegur juga orang-orang tertentu yang perlu ditegur. Mereka juga marah. Saya bingung. Mungkin ceweknya berpikir, jangan-jangan pendeta ini suka sama aku. Aku memang cantik. Tunggu dulu.
Menegur karena memang kita salah. Dan banyak orang yang ketika ditegur, hari-hari ini sharing kepada saya, Anda betul, ko, kak, pak, whatever lah. Om, terserah lah. Saya ikut Tuhan, saya mulai dari nol. Mulai dari apa? Anda sudah tahu cerita saya. Mulai dari driver, bahasa kerennya dari sopir. Mulai dari tukang masak, chef. Saya pernah jadi chef loh, tapi aslinya penjual catering. Saya bangun dari awal, ketika segala sesuatunya sudah selesai. Saya tercukupi semuanya. Tuhan berkata, tinggalkan semuanya, ikutlah aku. Itu perkara yang sulit. Perkara yang sulit. Banyak orang berbeda. Jadi pendeta karena kepingin cepat kaya. Kakak saya cerita di sebuah negara. Kalau saya nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh, saya bisa bunuh itu pendeta. Malam-malam datang ke apartemennya kakak saya. Tuhan bersabda. Sidang jemaat, hati-hati kalau ada pendeta seperti itu. Sediakan 2 anjing herder. Kalau dia punya kuasa, anjing itu akan takut sama dia. Ya kan? Bawa 2 anjing herder. Dia berkata, Tuhan berkata, rumahmu ini penuh dengan aura kegelapan. Ya jelas lampunya remang-remang. Dan Tuhan meminta supaya hidup keluargamu bisa jadi terang. Kamu harus sumbang gereja. Kelihatannya mulia. Ngomong-ngomong, keluarin cek seperti itu. Ini untuk gereja mana? Saya akan sampaikan kepada gereja itu. Dengan kertas cek yang saya akan tumpangi tangan terlebih dahulu. Dan itu biayanya, ceknya bukan 10.000. Itu 10.000 US Singapura dolar. 10.000 atau 100.000, pokoknya ratusan juta deh. Dan pendeta itu sampai sekarang masih khotbah. Dan ketika ditagih, kalau Anda menagih saya, Anda menagih Tuhan. Kalau Anda menagih Tuhan, Anda mau terima kutuk atau berkat. Rusak kekristenan kita. Dirusak oleh orang-orang yang kepingin jadi pendeta, tetapi tanpa melalui proses, hanya kepingin gagah-gagahan. Untuk bicara di mimbar gampang. Saya pemenang pidato kewarganegaraan. Sehingga teman-teman berkata, hadi nasionalisnya tinggi, Pak Daniel, nasionalisnya sangat tinggi. Saya cuma mau kasih tahu, saya pemenang pidato. Saya bisa berpidato sedemikian rupa. Buat orang menangis bisa. Buat orang tertawa bisa. Kalau Anda mau buat orang tertawa, Anda gak usah perlu jadi seorang pendeta. Stand up komedi aja buat orang tertawa gitu ya, seperti itu. Untuk membuat orang menangis, Anda tidak perlu jadi seorang pendeta. Tapi untuk menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengalami hidup yang baru, itu tidaklah mudah. Bersediakah engkau dipakai? Bersediakah engkau sungguh-sungguh dibentuk, dipulihkan sedemikian rupa, sehingga mau menjadi alat kerajaannya? Yang kedua, pesan pertama hari ini, Rahab adalah seorang sundal pendosa besar. Siapa yang pendosa besar? Saya pendosa besar. Tetapi ketika saya baca ayat ini, kalau Rahab seorang pelacur aja bisa dipakai Tuhan. Saya yang dulunya hidupnya tidak benar, saya mau dipakai Tuhan. Harus punya mental akan perubahan. Berapa banyak orang-orang tidak punya mental akan perubahan? Berapa banyak orang-orang tidak punya spirit of change? Perubahan itu perlu. Kamu tidak bisa hidup seperti ini terus sementara usiamu bertambah. Berapa banyak orang mempercantik diri sedemikian rupa. Mereka bergaya sedemikian rupa. Pergi ke foto studio satu. Wih, jelek foto studionya. Itu yang jelek yang difoto apa foto studionya? Saya juga gak jelas.
Gitu ya, wah pindah lagi ke foto studio yang lain. Ini tusirannya kurang halus. Jerawat saya kelihatan. Wah, enggak terima, pergi ke foto studio lainnya. Ini baru benar gitu ya. Seperti itu wajahku, bodinya Angelina Jolie. Wah, keren. Padahal apa? Di crop dan di drag saja. Kita bangganya bukan main. Senengnya bukan main. Manusia suka yang menipu diri sendiri. Tubuh ini cuma daging. Ketika kecelakaan pesawat Sukhoi, ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan, ini sudah dinubuatkan terlebih dahulu, Sukhoi betul-betul jatuh. Saya melihat di hari Rabu, ada pesawat biru dan namanya Indonesia itu jatuh. Saya mau bongkar itu. Kamu kalau lihat versi aslinya, itu bukan seminggu sebelum Sukhoi jatuh, tetapi setahun sebelum Sukhoi jatuh. Dan ketika ada pesawat jatuh di India, dia berkata bahwa ternyata bukan Indonesia, tapi India. Adakah seorang yang punya karunia itu buat dirarat-larat, dicocok-cocokkan? Saya tidak menghakimi orang, tetapi Anda harus cerdik dan cerdas. Bahwa nubuatan itu haruslah sifatnya perfect, sempurna, tidak mungkin diralat. Kalau zaman dulu ada nubuatan yang salah, dirempar batu. Tapi anak-anak Tuhan sekarang, jikalau ada nubuatan yang salah, beranikah Anda melempar bangku? Kena pidana ini katanya Foni. Ini bisa kena pidana. Tetapi itu yang terjadi. Banyak orang mengaku menjadi nabi. Mengapa orang mengaku jadi nabi? Supaya legitimate-nya di bidang kekristenan itu nyata. Karena yang paling tinggi itu siapa? Nabi. Nabi. Omongannya paling benar ini. Apalagi kalau saya paling tidak bisa menerima ketika orang datang di depan muka saya. Bapak, shalom, saya nabi Tuhan. Tidak ada. Di Alkitab Perjanjian Lama tidak ada yang bilang seperti itu. Seorang nabi dikenal dari buah-buah rohnya. Bukan permisi, nama saya nabi. Ya memang kalau namanya nabi ya gak apa-apa ya. Tapi kalau jabatannya nabi, itu saya permasalahkan. Datang, saya merasakan. Bapak merasakan, saya juga kerasa-kerasan Pak. Gitu ya. Ayo rasa-rasahan, ayo. Menang siapa? Ketika saya mengalami pengalaman hampir kematian, Tuhan kasih karunia saya untuk membedakan berbagai macam roh. Semenjak itu saya tahu, orang ini ada roh apa, orang ini ada roh apa. Ketika saya mengalami peristiwa itu, yang pernah menjadi teman saya dan sekarang tetap teman saya, yang tahu pelayanan saya di kampus, saya menjadi orang yang sangat ngeri. Orang takut ketemu sama saya. Kalau nggak percaya tanya Susanto, orangnya masih hidup sampai sekarang. Setiap dia ketemu sama saya, tutupi muka saya. Saya nggak mau dilihat, saya nggak melihat. Tetapi waktu itu memang betul, ketika seseorang buat dosa, ada awan hitam, gelap sekali. Dan tiba-tiba Tuhan kasih kelebatan-kelebatan aneh. Oleh karena itu khotbah saya sadis-sadis. Saya sudah bertobat sekali. Saya tobat sekali dari khotbah-khotbah seperti itu. Menghakimi sekali. Saya panggil orangnya. Kamu. Sini kamu. Iya kok ada apa? Kamu kenapa ke tempat yang tidak benar? Kenapa ke perempuan panggilan? Dan di depan umum. Bayangkan. Maluku, Ambon, Ternate. Dan saya bangga. Makanya ada orang-orang yang takut sekali. Bertobat bukan karena Yesus, tapi karena ketakutan. Iya aku wedi gitu ya, seperti itu. Padahal saya orang yang sangat imut waktu itu. Menurut versi saya tentunya. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sampai suatu saat Tuhan izinkan saya masuk ke dalam sebuah dosa. Bukan masuk dalam suatu dosa, saya jatuh di dalam sebuah dosa memang tidak lama. Tapi saya kemudian berusaha untuk bangkit kembali. Dan saya mengerti betapa sakitnya orang untuk bangkit kembali itu.
Saya teriak sama Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan, saya tidak mau khotbah seperti itu lagi. Saya tahu tiap orang itu berdosa di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau rindu kami yang pendosa ini untuk bangkit. Untuk betul-betul sama-sama berkarya di muka bumi ini. Kami tidak mau diperbudak oleh iblis lagi Tuhan. Saya melihat orang-orang yang berdosa, yang diperbudak oleh iblis di dalam vision saya. Itu adalah orang-orang yang terbelenggu dan orang-orang yang mati. Rohnya, beberapa bagian dari rohnya itu seakan-akan sudah diperbuat oleh iblis, diikat oleh iblis. Dia hidup tetapi dia nggak pernah hidup. Berapa banyak yang kecanduan dengan pelepasan. Ada KKR di depan, maju ke depan, jatuh, blek gitu ya. Pulih, apa seperti itu? Metode keluar dari dosa-dosa? Dosa pornografi atau dosa seksual itu bahaya sekali. Karena semakin lama semakin meminta lebih. Tidak mudah pulih dari dosa-dosa seperti itu. Itu dosa semakin mengikat. Mengikat. Oleh karena itu saya kan selalu wanti-wanti kan kepada orang yang pacaran. Jangan pegangan tangan. Jangan pegangan pipi, jangan pegangan alis, jangan pegangan yang lain-lain. Itu tambah lama tambah kepingin lebih-lebih. Setelah nonton 10 film porno, apakah sudah selesai? Tidak. Padahal juga sudah tidak kepingin apa-apa, tetap lihat saja. Itulah manusia ketika diikat oleh dosa. Dosa tidak pernah terpuaskan. Hanya Yesus yang memuaskan. Sekali lagi, dosa tidak pernah terpuaskan. Kamu coba dosa bohong. Saya diingatkan Tuhan. Daniel anakku, iya Bapak kesayanganku. Apa perbedaan dosa bohong dengan dosa seakan-akan berkata-kata bijak? Kalau kata-kata bijak ya kata-kata bijak Tuhan. Bohong ya bohong. Tuhan berkata, hati-hati. Seringkali kita berkata-kata bijak. Tapi sebenarnya itu bohong. Dusta. Dan kata Tuhan, Lucifer adalah bapa dari segala dusta. Coba kamu bohong sehari saja. Jangan coba ya. Coba ini salah ini Tuhan, saya ralat. Imagine it. Kamu bohong 1 hari saja. Kamu akan menutupi kebohonganmu dengan kebohongan. Bersikap tegaslah. Kalau ada cewek-cewek yang tidak suka dengan cowok, bersikap tegaslah. I don't like you. Go out. Jangan bilang sama pegawainya. Jangan bilang ya, aku ada di rumah ya. Jangan bilang-bilang ya. Ya kan? Hadapi dengan penuh keberanian. I don't like you. Kenapa kamu di sini? Saya hitung 1 sampai 3. Ya jangan gitulah ya. Ya kan? Mungkin cowok itu berkata, aku adalah segala-galanya buat kamu. Wah, segala-galanya ada kamu. Tapi kamu bukan segala-galanya bagiku. Dan berapa banyak yang berani untuk berkata, Tuhan, aku mau hidup seturut kehendak-Mu. Hidup seturut kehendak Tuhan itu sulit. Tetapi tidak mungkin Tuhan membiarkan kita tidak bisa melakukannya. Dengan mengaktifasikan kuasa Roh Kudus seperti yang saya sharingkan kemarin. Hidup Anda akan penuh dengan kemenangan. Saya rindu Tuhan pakai kita semua. Yang kedua, mengapa Tuhan bisa pakai Rahab? Karena Rahab punya spirit untuk perubahan. Yang kedua, mengapa Tuhan bisa pakai Rahab? Rahab memiliki iman akan perubahan. The faith of change. Berapa banyak kamu tidak punya iman untuk berubah? Yang ketiga, Rahab punya yang namanya mengahami kasih karunia Tuhan. Dia mengerti bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang yang tidak akan menghukum selama-lamanya orang yang dikasihinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Berapa banyak yang masih tinggal dalam dosa? Aku gak dosa kok, aku gak seperti Koko, aku gak seperti Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta berseri-seri video porno, saya tidak berseri-seri kok. Saya cuma 10 keping DVD yang isinya masing-masing 50 film. Mungkin saya gak seperti Pak Pendeta. Saya cuma satu CD, 1 keping saja kok. Dosa adalah dosa. Kecil atau besar, dosa adalah dosa. Dan dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dan dosa membuat kasih karunia jauh dari kita. Ada mungkin Anda yang Anda berkata hari ini, saya buat dosa. Tapi saya tetap diberkati kok. Anda salah. Orang kafir pun bisa diberkati Tuhan. Barang siapa mau kerja keras, berkat itu untuk semua orang, bukan untuk orang Kristen saja. Anda pelajari firman Tuhan. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang diberikan kuasa supaya orang yang percaya kepadanya bisa memperoleh hidup yang kekal. Di beberapa kepercayaan lain berkata bahwa saya percaya Al-Mahdi itu akan datang. Penolong itu akan datang. Dan ketika penolong itu datang dalam sebuah kitabnya, dia berkata akan ada guntur yang menyambar-nyambar. Suaranya begitu menggelegar. Dan ketika ada suara yang begitu menggelegar seperti halilintar itu, maka tengkuraplah kamu di tanah. Dan berkatalah, Al-Mahdi, Al yang penyayang, kami mengasihimu semua. Kami sujud kepadamu semua. Saya mau berkata, mereka pun tahu Al-Mahdi itu Isa Al-Masih. Alkitab menubuatkan Tuhan akan datang kedua kalinya dengan bunyi halilintar yang keras. Dan tiba-tiba dia datang. Dan setelah dia datang, dia jemput umatnya. Tapi setelah dia datang kedua kalinya, dia tidak akan datang sebagai penebus dosa lagi. Tetapi dia akan memisahkan suami dengan istrinya. Suami dengan anak-anaknya. Ayah dengan anak-anaknya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan perlu orang-orang yang bakal dipakainya untuk menggoncangkan Indonesia. Indonesia butuh kasih Tuhan. Indonesia butuh perubahan. Dan siapakah yang merubahnya? Tentunya engkau dan saya dengan kekristenan yang benar. Kekristenan yang betul-betul hidup bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kekristenan yang materialistis. Bukan kekristenan yang sok nabiah. Bukan kekristenan yang betul-betul orang lain bisa melihat bahwa tidak ada Tuhan di dalam diri kita. Kita ini cuma pandai bicara, kita pandai lip service, tetapi perbuatan nol besar, tidak pernah mencerminkan kasih Tuhan. Tetapi hari ini saya mengajak sidang jemaat semua, saya belum bisa untuk sempurna. Tapi saya mau disempurnakan. Dan saya mau bertanya kepada sidang jemaat semua. Maukah kita disempurnakan sama-sama? Ketika dunia melihat kita. Mereka melihat terang Tuhan dan berkata kamu berbeda. Dan itu sungguh kejadian nyata. Bukan kejadian bohong yang digembor-gemborkan di mimbar. Bukan kejadian yang ditambah merica bumbu. Sehingga untuk menyenangkan telinga pendengarnya. No. Hentikan seperti itu melukai hati Tuhan. Kesaksian yang ditambah-tambahi sama saja dengan kesaksian palsu. Itu bukan dari Tuhan, tetapi itu berasal dari dagingmu. Kesaksian palsu mungkin membuat orang terperangah. Hebat ya hamba Tuhan itu. Hebat ya orang itu. Tetapi orang itu tidak akan pernah mengalami kasih Kristus. Karena yang disaksikan pun berbeda. Banyak orang merasa melihat neraka. Banyak orang yang merasa melihat sorga. Tetapi satu, saya tidak perlu melihat neraka. Saya tidak perlu melihat sorga. Saya percaya Yesus juru selamat saya. Kemanapun dia bawa, saya siap, saya mau. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan berkata,
Ini adalah sebuah peperangan di akhir zaman. Tuhan berkata bahwa kedatangannya itu tidak lama lagi. Lalu sebagai anak Tuhan apa yang kita harus persiapkan? Kita harus bangkit dan kebangkitan itu dimulai akan kesadaran akan dosa. Kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Ketika kecelakaan pesawat Sukhoi. Ada yang berkata, aku udah kroso loh pesawat itu bakal nabrak. Sopirnya ugal-ugalan. Ngawur sopir. Mana ada sopir, pilot-pilot gitu ya. Ya kan? Ya saya lihat sih, memang demonya kan pesawatnya keren. Wah bisa melenggok gini atraktif sekali ya. Saya cuma batin, jangan-jangan jatuh. Tapi apakah karena batinan kita terus pesawat itu jatuh? Cek saktine kita. Berapa banyak orang yang punya modal jadi dukun. Wah kerasa loh aku. Yang kerasa-kerasan itu lah dukun sih. Gitu ya. Wah kerasa loh aku, wis yakin loh aku. Berapa banyak orang yang menghakimi teman-temannya kayak gitu. Ya wis yakin aku, wis orang itu pasti kayak gitu. Wis tidak mungkin tidak gitu. Ya hati-hati loh. Kamu ngutuki orang benar, kamu dikutuki balik gak tahu rasa kamu ya. Jadi artinya apa? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan berubah dari perkara-perkara yang kecil. Jangan sok yakin kayak gitu. Itu menghakimi namanya. Dan ketika kamu menghakimi orang lain, Tuhan akan menghakimi kamu menurut ukuran yang kamu ukurkan kepada orang lain itu. Itu kata firman Tuhan, itu bukan kata saya. Saya berlindung di balik firman Tuhan. Kalau Anda tidak terima, tantang Tuhan. Jangan tantang saya. Karena Tuhan mengatakan demikian. Mengerti? Yang kedua, saya pernah berkata, saya dapat vision. Banyak hamba-hamba Tuhan yang akan jatuh ke dalam dosa seksual. Dan itu akan terpublikasikan kalau tidak segera bertobat dan menghambal diri. Hari-hari ini ada yang jatuh. Apakah itu betul dia jatuh dalam dosa seksual? Bagi saya memberkati, saya tidak mau menghakimi. Berapa banyak orang yang banyak menghakimi. Betul itu. Aku yakin itu pasti jatuh dalam dosa. Loh kok bisa yakin? Tidak ada buktinya. Wis yakin, wis sangat yakin itu dari cara bicaranya aja kelihatan. Ya toh, orangnya penuh dengan nafsu. Ini gimana toh? Kamu bisa gimana kekristenan bisa pulih kalau penuh dengan itu? Kalau kamu menghakimi orang sedemikian rupa, kamu di dalam dunia spiritual, kamu seakan-akan melancarkan panah-panah api ke saudaramu sendiri. Bukan urusanmu bagaimana hamba Tuhan itu jatuh. Urusanmu mendoakan dia supaya dia tidak jatuh. Selesai. Tutup. Mending dihakimi Tuhan yang penuh kasih ya. Daripada dihakimi oleh tante-tante kita. Ya. Bukan judes lagi gitu ya. Bodes. Bohong tapi pedes gitu ya. Kalau judes kan jujur tapi pedes. Ini bodes. Bohong tapi pedes gitu ya. Sudah bohong pedes lagi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau anaknya digosipin yang bukan-bukan. Anaknya pulang malam dan ada tetangga yang gosipin itu. Langsung dilabrak sama dia. Mau apa? Anakku ini keturunan baik-baik ya. Lihat aku. Lihat semua gitu ya. Lihat semua. Ini baik gak ya? Gitu ya. Ini baik gak ya? Oh dilihat semua. Kamu tahu. Kamu yakin kan aku keturunan baik-baik? Karena ketakutan tetangganya bilang. Yakin gitu ya. Seperti itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan berubah dari hal yang paling dasar. Bahwa kita belajar untuk memberkati orang lain tanpa menghakimi orang lain. Sebab penghakiman itu milik Tuhan. Yang berikutnya kita belajar dari hal-hal yang kecil. Dusta. Berkata-kata bijak seakan-akan berkata-kata bijak itu sama dengan dusta kadang. Kita harus belajar untuk betul-betul mengatakan kebenaran. Saya percaya sulitnya bukan main. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang terakhir. Kita baca Yosua 2 ayatnya yang ke-17. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya kami memasuki negeri ini, haruslah tari dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu.
Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah, kami tidak bersalah. Tapi siapapun yang ada di dalam rumahmu, jikalau orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Yang terakhir, sudah punyakah engkau meterai Allah di dalam hidupmu? Kalau engkau selama berada di rumah Tuhan, di jalan Tuhan, maka benang merah kirmisi itu akan diikatkan di dalam dirimu. Dan orang-orang yang akan menghancurkan sekelilingmu tidak akan pernah bisa menyentuh kamu. Sudahkah kita punya spirit seperti itu? Sudahkah kita punya meterai seperti itu? Jikalau kita belum punya, minta sama Tuhan hari ini. Minta kamu dan seisi keluarga kamu diselamatkan, dipulihkan, dan terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kekuatan kami, Engkau adalah perlindungan bagi kami. Kami tidak akan takut Tuhan asal Engkau beserta kami. Engkau menginginkan kepada kami Tuhan hari depan yang penuh kemenangan, dan kami rindu kami mengalami kemenangan-kemenangan itu. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari sudah menjelang siang. Mari kita tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan kita. Hidup cuma sementara. Ketika saya melihat korban-korban pesawat Sukhoi, saya kaget. Sebelumnya mereka cantik, mereka tampan-tampan, mereka begitu sempurna. Tapi ketika Tuhan izinkan, manusia tidak lebih dari seonggok daging. Lalu apa yang akan kekal? Yang kekal adalah rohmu. Roh yang mengasihi Tuhan. Roh yang akan menyembah Dia sampai selama-lamanya. Hari ini kita bersekutu bersama-sama. Kita rindu ada spirit perubahan di tempat ini. Kita rindu, kita sangat rindu. Ada iman untuk perubahan. Kalau engkau tidak punya iman, maka engkau tidak akan terjadi perubahan itu. Yang ketiga, menyadari kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan mau pulihkan semua orang apapun dosanya, apapun kesalahannya, apapun yang dikatakan orang kita mungkin tidak mungkin pulih, tapi Tuhan pasti mau pulihkan. Yang keempat, terima meterai dari Allah. Terima Yesus yang sungguh-sungguh, Yesus yang datangnya dari Nazaret, Yesus yang bersumber pada firman Tuhan, bukan Yesus menurut versi pikiranmu sendiri, Yesus menurut imajinasimu sendiri. Mulai berubah, mulai percaya bahwa Tuhan sanggup menudungi kita semua dari segala roh sakit, penyakit, roh mara bahaya. Dan kita percaya ketika kita melakukan semuanya ini, maka bangsa ini akan berubah. Oleh beberapa di antara kita, oleh beberapa dari orang-orang percaya akan mengubah bangsa ini. Karena tangan Tuhan tertumpang kepadamu, karena tangan Tuhan tercurah padamu. Kau segala-galanya buat kami semua. Hari ini sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa mau berkata, aku mau punya spirit perubahan itu. Aku mau bangkit sekarang. Aku gak peduli apapun dosaku. Tuhan pasti mengasihi aku. Aku mau punya iman dari perubahan itu. Dan aku mau meterai itu diberikan kepadaku Tuhan. Dan keluargaku. Aku akan dipakainya, dipilih